Terima kasih udah klik video ini. Kembali lagi bersama aku di Elvi Story, waktunya bercerita. Kali ini aku akan menceritakan kisah gadis petani yang membunuh pria-pria kesepian. Gimana ceritanya? Langsung aja kita mulai. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk dukung channel ini. Jadi pada tahun 1906, pada zaman dulu, kalau ada orang yang ingin mencari pasangan harus pasang iklan dulu. Ibaratnya kalau di zaman sekarang ini ada aplikasi dating gitu. Nah, Belle Gans ini, wanita berumur 40 tahun ini, memasang sebuah iklan untuk mencari pasangan di pertanian Laporte. Kemudian ada pria bernama Andrew Algain, dia ini berusia 49 tahun, dia melihat iklan tersebut dan tertarik. Kemudian pria ini menjawab iklan yang dipasang di sebuah koran berbahasa Norwegia. Menurut iklan tersebut, Belle ini sedang mencari investor dan bisa menjalani hubungan lebih dengannya. Kemudian Andrew dan Belle ini saling bertukar surat selama 18 bulan. Dari surat-surat yang masih ada hingga saat ini, diketahui bahwa Belle ini menyatakan cinta kepada Andrew dan dia ini meminta Andrew untuk pindah dan hidup bersamanya. Namun keinginan ini sempat tertunda karena ada masalah keluarga. Belle menyatakan dua keinginannya dengan jelas. Yang pertama, Andrew ini harus membawa semua uangnya, tidak boleh meninggalkan sepeser pun. Dan yang kedua, dia ini harus merahasiakan kepindahannya dari orang lain. Setelah 1,5 tahun, pada 3 Januari 1908, Andrew akhirnya tiba di kediaman Belle. 3 hari kemudian pasangan ini pergi ke bank lokal di mana Andrew ini menukar 3 sertifikat deposit dengan uang sebanyak $2.839 Amerika saat itu. Setelah mendapatkan uang, mereka ini pergi dari bank dan itu terakhir kalinya Andrew ini terlihat masih hidup. Setelah 18 bulan penuh rayuan, akhirnya Belle ini mendapatkan keinginannya. Belle ini langsung membunuh Andrew dan mencuri uang pria tersebut, dan ternyata Andrew ini bukan satu-satunya korban Belle. Belle ini memang sengaja memasang iklan untuk menjerat pria-pria kesepian yang membalas iklannya. Lalu dia ini membunuh, membantai, dan mengubur mereka ini di lahan pertanian miliknya demi uang. Pada tahun 1884, Belle menikah dengan seorang satpam yang bekerja di Stouserba bernama Max Dylan Anton Soresort. Mereka ini menikah selama 10 tahun dan hidup dengan beberapa anak yang mereka adopsi. Kemudian pasangan tersebut ini lalu membeli toko pada tahun 1894, namun mereka ini mengalami kerugian. Beberapa bulan kemudian toko mereka ini mengalami kebakaran. Atas kebakaran itu, perusahaan asuransi pun memberikan mereka uang ganti rugi. Begitupun ketika rumah mereka ini juga terbakar setelah 6 tahun kemudian, Belle dan suaminya ini mendapatkan uang asuransi lagi. Diperkirakan mereka ini mendapatkan $2.000 Amerika Serikat. Anehnya, Sorosen ini meninggal akibat pendarahan otak di hari yang sama saat mereka ini menerima uang asuransi. Berdasarkan keterangan Belle, ketika suaminya ini baru saja pulang bekerja, dia ini mengeluh kalau kepalanya ini lagi sakit. Dan kemudian Belle ini memberikan obat sakit kepala untuk meredakan sakit kepala suaminya. Setelah itu, suaminya ini beristirahat. Ketika Belle ini mengecek suaminya, dia melihat suaminya ini sudah tidak bernyawa. Lagi-lagi Belle ini mendapatkan uang asuransi jiwa sebesar $5.000 Amerika Serikat pada saat itu. Lalu uangnya ini digunakan Belle untuk membeli lahan pertanian di Laporte seluas 48 hektar pada tahun 1901. Tahun berikutnya dia ini menikah dengan pria Norwegia bernama Peter Gens. 8 bulan kemudian Peter Gens ini ditemukan mati dengan bagian belakang kepalanya ini hancur. Belle sambil menangis histeris mengatakan kepada dokter bahwa penggiling daging jatuh di atas kepala suaminya tersebut. Karena tidak adanya bukti atau autopsi, kematian Peter ini ditetapkan sebagai kecelakaan. Beberapa tahun kemudian Belle ini mulai memasang iklan pribadi di koran. Ternyata cara tersebut berhasil untuk menggait banyak pria yang tertarik dan mendatanginya. Lalu berdatanglah korban-korban yang telah membaca iklannya Belle. Yang pertama, George Berry datang dari Lyoness dengan membawa uang tunai sebesar $1.500 Amerika Serikat. Lalu datang lagi Christian Hilkeveld menjual pertaniannya ini dengan harga $2.000 Amerika Serikat. Lalu dia ini mengunjungi Belle. Setelah itu datanglah Emil Tell yang juga datang ke Laporte dengan membawa uang sebesar $2.000 Amerika Serikat. Sementara Ole dan John Moo membawa uang sebesar $1.000 Amerika Serikat. Semua pria tersebut tidak pernah terlihat lagi setelahnya.
Pada 27 April 1908, lahan pertanian milik Bell ini benar-benar terbakar. 3 anak asuhnya ini mati dalam kebakaran tersebut. Selain itu, ditemukan tubuh wanita tanpa kepala di sisa kobaran api. Namun, tidak ada yang bisa memastikan apakah itu Bell atau bukan. Para pria lokal mencoba menggali pertanian untuk mencari kepala mayat tersebut. Namun, yang mereka temukan sangat mengejutkan. Pada 3 Mei, warga ini melihat daging manusia, lengan dan bagian tubuh lainnya yang sudah terpotong-potong. Diketahui bahwa tubuh itu adalah milik Andrew Hilgain. Saat menggali lebih lanjut, mereka ini menemukan tubuh yang membusuk lainnya. Bagian tubuhnya ini ditutupi oleh kain goni, sementara tangan dan kakinya ini tersebar di sekitarnya. 2 hari kemudian, nama Bell ini memenuhi surat kabar di negara tersebut. Orang-orang ini memanggilnya dengan julukan raksasa Indiana, hantu Laporte atau nyonya dari istana kematian, dan bahkan ada yang menyebutkan bahwa dia ini putri neraka. Namun Guinness Book of World Record memperkirakan totalnya ini ada 28 korban. Mereka pun mencatat Bell sebagai pembunuhan modern dengan jumlah korban terbanyak. Oke, terima kasih yang sudah menonton videonya sampai akhir. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan, dan jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tahu video-video terbaru aku. Dan jangan lupa berikan saran di kolom komentar untuk video selanjutnya. See you next video.